mungkin bisa dibilang peminatnya blog ini di zaman sekarang ini mungkin sudah jarang ya guys, karena lebih ribet. Sekarang ini lebih naik ke platform YouTube. Tapi kalau menurut saya nggak ada salahnya guys, kita membuat blog, kita mengisi dengan artikel sesuai hobi kita. Kita suka nulis atau apa promosi, kita dapat dari hasil promosi dan dapat juga dari hasil blog melalui iklan AdSense tadi ya guys. Menurut saya nggak ada salahnya, karena hitung-hitung kita ya sambil berjalannya bisnis kita dapat rupiah sedikit demi sedikit dari AdSense. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya, di channel yang sangat sederhana dengan konten-konten yang sangat sederhana. Maaf ya guys, ngomong guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel saya, di channel yang sangat sederhana dengan konten-konten video yang mungkin sangat sederhana. Pokoknya saya tidak lupa saya ucapkan banyak terima kasih teman-teman yang sudah mensupport channel saya sampai detik ini, karena tanpa kalian channel saya tidak ada apa-apanya, tidak akan pernah maju. Semoga di video saya bisa bermanfaat buat teman-teman yang menonton. Oke, di kesempatan video kali ini mohon maaf kalau videonya agak gelap, tapi insya Allah dengan penjelasan yang jelas, saya akan sedetail-detailnya akan menjelaskan menurut pengalaman saya sebagai blogger pemula. Awalnya saya tidak tahu blogger itu apa, kok bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah hanya membuat beberapa artikel. Untuk pengajuan memang susah, saya sempat ditolak ya. Alhamdulillah kemarin dapat kabar baik dari Google AdSense bahwa blog saya diterima. Awalnya saya pernah mengajukan sekitar 3 kali lah ya guys, itu ditolak karena menurut Google AdSense itu belum memenuhi kriteria blog saya. Di video ini saya ingin berbagi lah intinya. Semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa simak terus agar tak ada gagal pemahaman. Jujur, awalnya saya tidak tahu blogger itu apa, dan hanya dengan mengepost sebuah artikel dengan kita merangkai itu bisa sesuai dengan minat kita atau hobi kita apa, kisah keseharian kita ataupun kisah perjalanan hidup kita bisa berbagi di blogger yang mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman pembaca yang hobi baca-baca di blog ataupun di buku. Intinya buat peminat pembaca lah intinya. Dan saya pun berminat karena mempelajari. Awalnya benar-benar tidak tahu blogger itu apa gitu ya. Mempelajari sedikit demi sedikit, saya nonton di platform YouTube, di Google saya searching bagaimana caranya, dan sampai alhamdulillah dapat kabar baik dari Google AdSense. Pengajuan saya diterima blognya untuk menampilkan iklan. Awalnya saya pengajuan 3 kali itu sempat ditolak terus karena kriteria blog saya belum memenuhi syarat. Awalnya saya pengajuan itu penolakan karena template font itu kurang besar ya guys, maksudnya nggak maksimal gitu ya. Jadi ditolak. Alhamdulillah saya benahi terus, saya ajukan lagi, ternyata ditolak lagi. Di bagian usia blog ternyata masih belum memenuhi kriteria. Tapi selang beberapa hari saya benahi dan saya tunggu sampai benar-benar bisa. Alhamdulillah saya ajukan, dapat kabar baik, saya diterima alhamdulillah. Dari itu saya membuat artikel ya. Waktu belum diterima itu karena kekurangan artikel juga ya guys, saya membuat 2 artikel lagi. Saya ajukan, selang beberapa hari saya menunggu hampir 1 bulan itu diterima alhamdulillah. Jangan lupa kunjungi blog saya Pangkas Rambut Naruto. Di situ saya tidak hanya tentang pangkas, saya di situ kebetulan promosi juga apa aja. Di sini saya ingin berbagi pokoknya menurut pengalaman saya di hidup saya. Semoga bisa saling share lah ini, saling sharing. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Oke, seperti apa, tanpa banyak lagi basa-basi, kita langsung ke videonya. Awalnya saya bagaimana biar teman-teman yang tahu blog apa tuh, yang membangun blog yang kira-kiranya sulit, pernah pengajuan tapi ditolak, ini caranya. Langsung saja saya berbagi untuk sebagai blog pemula ya, bukan yang untuk senior. Terima kasih. Oke guys, kita lanjut ke videonya. Oh ya, mohon maaf kalau agak sedikit berisik, kebetulan ada teman lagi main game. Kita lanjut dengan pembahasan tentang blog. Bagaimana awal saya mempelajari sedikit demi sedikit sampai akhirnya diterima di Google AdSense. Awalnya memang ditolak 3 kali ya guys saya pengajuan,
karena blog saya belum memenuhi kriteria. Oke, ini langsung saya buka blog saya. Di sini saya menceritakan pengalaman saya sebagai blogger pemula. Sebenarnya menurut saya tidak ada salahnya kita ini belajar lah, mempergunakan gadget dan kuota agar tak terbuang sia-sia. Ya, anggap-anggap kita ini sambil promosi apa kerjaan kita, atau bisnis kita mempunyai bisnis apa atau penjualan, intinya melalui blog kita bisa dikenal orang. Syukur-syukur orang ada yang order melalui blog kita. Pangkas rambut Naruto. Jadi saya membuat blog ini bertujuan saya ingin berbagi pengalaman apa saja tentang di kehidupan saya yang kira-kira bisa bermanfaat buat teman-teman. Kebetulan saya ini juga hobi di dunia internet, mengelola blog ini. Walaupun saya masih pemula, tapi alhamdulillah sedikit demi sedikit saya sudah memahami. Jadi langsung saja buka. Nah, ini kebetulan sudah saya daftarkan ke Google Maps. Jadi di sini saya sekalian dengan promosi ya di blog saya ini tentang penjualan pomade ataupun sablon. Kebetulan saya ini kerjasama sama temen di sablon dengan penjualan jual beli laptop juga sama temen. Kebetulan ada temen bekerja di salah satu perusahaan di PCcom dulu ya, tapi sekarang dia sudah belajar usaha sendiri. Jadi kebetulan kerjasama, saya menekuni sebagai marketing. Saya menjual bibit jamur juga dari teman, kebetulan kerjasama. Kira-kiranya apa saja di lingkungan saya, teman-teman yang mempunyai bisnis saya bantu promosi. Kita buka ini situs saya Pangkas Naruto. Di sini saya menge-share bagaimana awal saya memulai blog dan mempelajari dan sampai akhirnya diterima. Sini ada ini dia. Ini saya memang judulnya cara sederhana menghasilkan rupiah dari AdSense blog menurut pengalaman blogger pemula. Kita buka, kita klik, nggak bisa di sini ya, di read more. Nah, di sini guys, di sini saya ingin bercerita dan berbagi pengalaman saya sebagai blogger pemula yang awalnya benar-benar tidak tahu apa itu blogger, kok bisa menghasilkan uang, bagaimana caranya, dan akhirnya dari rasa penasaran itu saya memulai mempelajari sedikit demi sedikit sampai sudah mulai memahami. Awal mula saya hanya membuat beberapa artikel, jujur guys, awal mula saya cuma membuat beberapa artikel. Dan menurut saya dengan adanya beberapa artikel tuh saya bisa langsung mengajukan gitu di AdSense. Ternyata salah guys ya, salah tafsir sayanya, ditolak. YouTube saya tonton dan pahami, dan akhirnya saya kembali ke blog saya membenahi. Ditolak, saya alasan apa? Ternyata template judul dan itu belum maksimal, belum benar. Setelah semuanya sudah saya merasa cukup benahi di tema, tata letak, template, penjudul sampai artikel yang sudah saya posting, saya rubah kembali. Selang beberapa hari langsung saya ajukan kembali ke AdSense. Dengan sabar saya tunggu hasilnya sampai berhari-hari, bahkan hampir 1 bulan lagi, dan akhirnya dapat notifikasi dari AdSense hasilnya ternyata ditolak kembali dengan alasan usia blog dan kekurangnya artikel guys. Dan akhirnya saya membuat artikel lagi, 2 artikel, dan saya tunggu untuk sekitar 1 bulan hampiran, dan kembali saya ajukan sekitar 1 bulan mengajukan kembali ke AdSense, dan akhirnya kurang lebih dari 1 minggu kabar baik itu datang dari Google AdSense yang bertuliskan bahwa blog saya diterima. Alhamdulillah, merasa senang. Bahwa dari rasa sabar dan disertai rasa semangat yang tinggi akhirnya diterima guys. Ini dia guys. Pokoknya buat teman-teman ya sabar, yang blogger pemula yang belum mengajukan ditolak, mungkin ya itulah karena usia blog ataupun kriteria belum memenuhi. Poin yang terpenting belajar dari kesalahan untuk mencari kebenarannya guys. Oke sobat, dicerita pengalaman saya sebagai blogger pemula dari yang tadinya benar-benar tidak tahu sampai tidak tahu blog itu apa sampai diterima. Semoga bermanfaat buat para sobat sebagai blogger pemula. Ini cerita saya
dari awalnya benar-benar tidak tahu dan sampai saya mempelajari akhirnya diterima. Saya tidak menunjukkan. Oh ya, di video selanjutnya saya mencoba bagaimana membuat kontak form atau about disclaimer privasi polisi. Yang belum subscribe, agar tinggalan video-video terbaru saya, di subscribe dulu. Saya insya Allah akan berbagi terus pengalaman apa saja yang saya bisa, yang mungkin bermanfaat buat teman-teman yang menonton. Oke, salam dari saya. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Itulah cara saya bagaimana saya mempelajari dan sampai diterima.